Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Oleni Putri. Saya akan menjelaskan mengenai algoritma pencarian nilai terbesar dan terkecil. Nah, untuk algoritma pencarian nilai terbesar dan terkecil, ada metode yang lebih efektif selain metode sederhana, yaitu ditemukan metode algoritma divide and conquer. Lalu apa itu algoritma divide and conquer? Nah, algoritma divide and query dan conquer itu artinya adalah yang pertama, divide itu membagi persoalan menjadi beberapa masalah atau beberapa bagian masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula, namun berukuran lebih kecil. Idealnya berukuran hampir sama. Lalu conquer adalah merupakan solusi yang menyelesaikan masing-masing bagian masalah, yaitu secara langsung atau secara rekursif. Kemudian setelah ditemukan solusi-solusi tersebut, lalu combine, yaitu menggabungkan solusi masing-masing bagian masalah sehingga membentuk solusi 4 persoalan semula. Ide penyelesaian untuk algoritma divide and conquer itu sebagai berikut. Misalkan terdapat tabel A berisi elemen-elemen sebagai berikut. Ada tabel A dengan urutan nilai 4, 12, 23, 9, 21, 1, 3, 5, 2, dan 24. Maka kita akan mencari elemen terbesar dan elemen terkecil dari rangkaian elemen-elemen ini. Pertama, kita membagi elemen ini menjadi dua bagian, yaitu dibagi dua, n dibagi dua. Hasilnya itu ada yang 4 elemen dan ada yang 5 elemen. Nah, di bagian pertama, maka kita lakukan algoritma pencarian untuk mencari nilai maksimal atau nilai terbesar dan nilai minimum untuk nilai terkecilnya. Begitu pula di bagian kedua, kita mencari elemen dengan nilai terbesar dan elemen dengan nilai terkecil. Di bagian pertama, kita menemukan bahwa elemen yang terkecilnya adalah 4 dan elemen terbesarnya adalah 23. Dan di bagian kedua, kita menemukan bahwa elemen terkecilnya adalah 1 dan elemen terbesarnya adalah 35. Kemudian solusi-solusi ini digabungkan digabungkan untuk mencari solusi sesungguhnya dengan cara minimal eh, nilai minimal atau nilai terkecil dari bagian pertama dibandingkan dengan nilai terkecil dari eh, bagian kedua. Begitu pula nilai terbesar bagian pertama dibandingkan dengan nilai terbesar dari bagian kedua. Lalu solusi-solusi ini akan menghasilkan satu solusi, yaitu nilai minimalnya 1 dan nilai maksimalnya 35. Ini adalah algoritma pseudocode untuk mencari nilai terbesar dan terkecil dari dengan menggunakan algoritma divide and conquer. Sini ada prosedur min-max. Inputannya berupa tabel integer, lalu variabel i dan j integer. Outputnya adalah min, max berupa integer. Prosedur ini adalah untuk mencari nilai maksimum dan minimum di dalam tabel A yang berukuran n elemen secara divide and conquer. Masukannya yaitu adalah tabel A atau sekumpulan nilai yang sudah terdefinisi elemen-elemennya. Keluarannya adalah nilai maksimum dan minimum dari tabel itu atau dari rangkaian elemen-elemennya. Kita di sini deklarasikan variabel min 1, min 2, max 1, max 2. Ini min 1 untuk nanti akan didapatkan nilai minimum 1, nilai minimum 2, maksimum 1, dan maksimum 2. Untuk algoritmanya, di sini ada if, ya bisa dilihat seperti ini. Di sini ada beberapa kasus jika untuk satu elemen, untuk 2 elemen, dan lebih dari 2 elemen di dalam array bilangan-bilangannya. Nah, ini adalah untuk algoritma pseudocode tadi.
apabila diterjemahkan ke dalam bahasa C. Di sini ada seperti yang tadi ya, untuk mencari nilai-nilai terkecil dan terbesarnya, seperti ini algoritmanya. Ini secara algoritma divide and conquer. Di sini ada struktur untuk menyimpan nilai terbesar dan terkecil. Kita buat variabel max untuk menyimpan nilai terbesar, min untuk menyimpan nilai terkecil. Ini nanti akan disimpan ke dalam hasil. Lalu untuk fungsi mencari nilai terbesar dan terkecil dalam array, yaitu hasil cari max min, integer, array, integer awal, integer akhir, hasil hasil kiri, hasil kanan, integer tengah. Hasil kiri, hasil kanan itu maksudnya nanti dibagi dua, kemudian akan menghasilkan hasil di bagian pertama dan hasil di bagian kedua. Udah ada integer tengah. Nah, jika hanya ada satu elemen seperti ini, lalu jika hanya dua elemen seperti ini, dan jika ada tiga elemen, jika ada lebih dari dua elemen seperti ini. Kemudian nanti hasil-hasilnya tiap elemen digabungkan dan dilakukan perbandingan kembali untuk mencari nilai maksimal dan minimalnya. Kompleksitas waktu, untuk kompleksitas waktu asimptotiknya, jika jumlah elemen dalam array itu jumlah bilangannya adalah n sama dengan 1, maka kompleksitas waktunya adalah 0. Jika jumlah elemennya n sama dengan jumlah elemennya 2, maka kompleksitas waktunya adalah 1. Dan jika jumlah elemennya adalah 2, lebih dari 2, maka kompleksitas waktunya adalah 2t n per 2 plus 2. Lalu kita misalkan n-nya itu adalah 2 pangkat k dengan k bilangan bulat positif, maka Tn menjadi sama dengan kompleksitas waktunya sama dengan 2t n per 2 plus 2. Karena kan di sini rumusnya n lebih dari 2. Kemudian substitusikan, yaitu menjadi 2 kali 2t n per 4 plus 2 sama dengan 4t n per 4 plus 4 plus 2. Dijumlahkan, maka hasilnya adalah nanti menjadi hasilnya menjadi 3n per 2 min 2. Sehingga kompleksitas waktunya adalah, kita lihat n-nya di sini, kompleksitas waktunya 3n per 2 min 2. Dan big O-nya sama dengan ON. Nah, kita bandingkan dengan metode brute force, kita menemukan kompleksitas waktunya adalah 2n min 2. Dan kompleksitas waktu untuk menggunakan divide and conquer adalah 3n per 2 minus 2. Di sini kita perhatikan bahwa yang menggunakan divide and conquer, kompleksitas waktunya itu lebih kecil daripada yang menggunakan brute force. Sehingga kesimpulannya, algoritma pencarian nilai terbesar dan terkecil lebih efektif dengan menggunakan algoritma divide and conquer. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan mencari nilai terbesar dan terkecil dengan algoritma divide and conquer adalah: kelebihannya yang pertama, efisiensi rekursif, yaitu memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil dan kemudian menggabungkan hasilnya, yang seringkali lebih efisien untuk input besar. Jadi, maksudnya efisiensi rekursif itu jadi jumlah pembandingannya, jumlah untuk proses atau langkahnya dalam membandingkan tiap elemen untuk mencari nilai terbesar dan terkecilnya itu lebih sedikit, karena tadi dipecah-pecah. Lalu paralelisme, potensi untuk diimplementasikan dalam lingkungan paralel atau multi-thread. Jadi dilakukan dengan tidak berurutan, tetapi dilakukan dengan proses bersamaan untuk membandingkan nilai-nilainya tadi. Kekurangannya adalah overhead rekursi, yaitu memperkenalkan overhead rekursi yang bisa menjadi tidak efisien untuk input yang sangat besar atau dalam lingkungan dengan keterbatasan memori. Kemudian implementasi lebih kompleks, memerlukan lebih banyak kode dan pemahaman tentang teknik rekursif dan penggabungan hasil. Sekian presentasi untuk algoritma pencarian
nilai terbesar dan terkecil dengan cara yang lebih baik. Nama saya Nurul Nurul Anggraini dengan 7508117. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, perbaikan dari algoritma bubble chart. Pada perbaikan algoritma ini, ditambahkan variabel tukar seperti Boolean, yang mana nilai dari variabel tukar ini akan diisi dengan false pada for pertama dan akan diisi dengan true pada false, maksudnya pada for kedua. Kemudian ditambahkan if not tukar maka akan break atau keluar dari ruangan. Sehingga untuk kompleksitas pada kasus terbaik tidak perlu melakukan perulangan hingga n kuadrat seperti pada algoritma bubble sort biasa. Memang secara keseluruhan big O-nya masih O n kuadrat. Namun untuk kasus terbaik ini lebih efisien dari yang asalnya n kuadrat menjadi n saja. Jadi seperti inilah hitungan kompleksitas dari algoritma perbaikan bubble chart yang hasilnya adalah big O n kuadrat. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Salsabella Manda Putri dengan NIM 2250081114. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur uji bilangan prima. Ini merupakan sebuah program sederhana yang digunakan untuk menguji apakah sebuah bilangan adalah bilangan prima atau bukan. Nah, di sini ada eh, deklarasi kelas, ada public kelas bilangan prima. Ini berfungsi untuk mendefinisikan sebuah kelas dengan nama bilangan prima. Semua kode programnya terkait program bilangan prima ini terdapat dalam kurung kerawal yang mengapit deklarasi kelas ini. Nah, selanjutnya ada metode uji bilangan prima. Nah, di sini metode ini berfungsi untuk menguji apakah suatu bilangan adalah bilangan prima atau bukan. Nah, parameternya ini berupa tipe data integer, itu integer X, yang merupakan bilangan yang akan diperiksa. Nah, variabel lokalnya ada boolean. Ini berfungsi untuk menyimpan nilai boolean yang menunjukkan apakah X adalah bilangan prima atau bukan. Nah, ada struktur pemilihan juga. Ada ini, ada if else. Ini digunakan untuk menentukan apakah X adalah bilangan prima atau bukan berdasarkan nilai yang akan dikembalikan oleh metode isPrime. Nah, selanjutnya ada metode isPrime. Ini merupakan inti dari program ini. Ini bertugas untuk memeriksa apakah suatu bilangan adalah bilangan prima. Nah, parameter ini menerima tipe data integer yang merupakan bilangan yang akan diperiksa apakah prima atau bukan. Nah, ini ada pemeriksaan awal. If ini memeriksa apakah X kurang dari satu atau sama dengan satu. Jika iya, maka dia akan mengembalikan nilai false karena bilangan kurang dari dua tidak dapat dianggap sebagai bilangan prima. Selanjutnya ada perulangan for. Ini dilakukan dari
2 hingga akar kuadrat X. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mencoba membagi bilangan X dengan setiap bilangan di dalam eh, rentang tertentu yang kemudian akan diperiksa. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan pembagian, ada if. Nah, if ini jika si X-nya habis dibagi oleh sebuah bilangan dalam rentang tersebut, maka akan mengembalikan nilai false karena X bukanlah bilangan prima. Dan nilai false karena tidak termasuk bilangan prima. Eh, Tetapi jika X tidak habis dibagi oleh setiap bilangan dalam rentang tersebut, maka akan mengembalikan nilai true karena si X merupakan eh, suatu bilangan prima. Nah, selanjutnya ada metode string. Metode string ini merupakan metode main. Metode ini merupakan metode utama yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Di sini ada deklarasi inisialisasi array integer, lalu terdapat perulangan juga, perulangan for. Ini setiap elemen yang akan dimasukkan ke dalam variabel bilangan, kemudian akan dilakukan panggilan terhadap metode uji bilangan prima untuk menguji apakah bilangan adalah bilangan termasuk bilangan prima atau tidak. Nah, ini merupakan kompleksitas uji bilangan primanya. Di sini ada inisialisasi, ada integer i sama dengan 2, tmax-nya itu 1, tminnya juga 1. Lanjutkan ada aritmatika. Aritmatika ini tmax-nya juga 1, sedangkan tminnya 0. Selanjutnya ada sintaks perbandingan. Sintaks perbandingan ada 3 buah. Selanjutnya dari ketiga sintaks ini ada inisialisasi aritmatika dan perbandingan kemudian akan ditotal dan selanjutnya dijumlahkan. Dari ketiga ini ketika dijumlahkan tmin dan tmax-nya eh, terdapat menghasilkan 2n kuadrat plus 2n min 4. Selanjutnya dibagi 2 karena dia dibagi di kompleksitasnya terdapat 2, ada tmin dan tmax. Jadi dibagi 2 menghasilkan big O-nya itu n kuadrat. Nah, program ini punya beberapa kelebihan. Eh, di antaranya ini programnya sederhana, selanjutnya mudah dimengerti, eh, lalu menggunakan algoritma yang sederhana juga untuk memeriksa bilangan primanya. Ini caranya memeriksa apakah bilangan prima tersebut habis dibagi oleh bilangan lain di bawah akar kuadratnya. Selanjutnya, hasilnya akan dicetak eh, dan dicek secara langsung. Begitu, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.